3-in-1 itu sebetulnya ide daripada Pak Yunus Yahya. Karena beliau melihat Haji Karim UI ini, satu, dia mempunyai nasionalisme yang tinggi. Kedua, dia itu beragama dengan baik, dengan benar. Maksudnya agama itu bukan hanya diucapkan, dijalankan. Yang ketiga, dia ini pengusaha sukses. Jadi Pak Yunus Yahya ini melihat 3-in-1 ini suatu model. Jadi berdirinya yayasan ini untuk menciptakan Karim UI baru yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, beragama dengan baik, dan pengusaha sukses. Kita memang Bhinneka Tunggal Ika, tapi antara suku juga kita ada saling curiga dan merasa suku kita lebih baik daripada suku yang lain. Itu udah sifat dasar manusia. Nah, karena seperti itu makanya kalau misalnya orang Arab mendawain orang Tionghoa atau orang Cina ini supaya masuk Islam, nggak bakal didengar. Mau ngomongnya betul apa segala macam, nggak ada urusan, udah diprotek, dia nggak bakal terima itu. Tapi kalau satu suku, proteknya berkurang. Gitu ya, sebetulnya dasarnya itu aja. Jadi yang harus dakwah di lingkungan orang-orang Tionghoa itu ya orang Tionghoa sendiri. Tapi sekarang kebanyakan ustadz-ustadz kita sudah terkenal, dia nggak berdakwah dia orang Tionghoa, dia berdakwah dia orang-orang yang bukan orang Tionghoa lagi. Karena panggilannya ke masjid-masjid di mana-mana udah sohor semua kan gitu. Jadi dia dakwah sama orang-orang yang Islam lagi, bukan ke mualaf-mualaf itu lagi. Itu banyak terjadi. Kendala sebetulnya ada ya, karena rasa saya lebih baik. Misalnya ada anaknya masuk Islam, orang tua akan melarang dan tidak suka. Apalagi kalau ada suaminya masuk Islam, istrinya pasti udah curiga. Karena kita orang Islam sendiri yang membuat image yang salah. Wah, Islam istri 4. Jadi begitu ada suaminya mau masuk Islam karena dia belajar, pasti pertanyaan istrinya pertama, ente mau kawin lagi ya? Karena kita sendiri yang orang Islam yang membuat image seperti itu. Padahal kan bukan, karena dia mendapat hidayah. Banyak yang di sini orang masuk Islam, suaminya dulu, setelah sekian tahun baru istrinya masuk Islam. Dan dia tidak kawin lagi. Sebetulnya orang Cina itu atau siapapun kalau merasa tertekan, kreativitasnya timbul. Waktu zaman Orde Baru itu kan orang-orang Tionghoa itu dia tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil, jadi tentara tidak bisa, dan banyak hal-hal yang terlarang. Akhirnya kreatif, dia berdagang. Secara tidak langsung, Rasulullah juga kasih contoh berdagang. Dan uang itu beredar di perdagangan, bukan di sekolahan. Karena berdagang itu akhirnya ekonomi kita dikuasai sama orang-orang Tionghoa ini. Sedangkan kita yang kasarnya yang pribumi, orang Indonesia asli udah merasa adem, merasa tenang di kampungnya sendiri. Walaupun nggak kerja, makan dapat lah. Yang penting ya enak aja. Jadi kurang berani untuk transmigrasi atau pindah ke satu tempat. Tapi orang-orang Tionghoa ini lebih berani. Jadi kalau misalnya pemerintah kita sekarang lagi galakan mengenai transmigrasi, bawa orang Tionghoa kirim, pasti ramai itu tempat. Saya mengenal beliau sejak 9 bulan yang lalu, sejak saya disahadat di masjid ini. Saya kenal beliau dan beliau banyak mengajar saya tentang agama Islam. Kesan saya terhadap masjid ini sangat menerima semua muslim-muslim dari berbagai etnis. Bebas, siapa aja yang mau datang, baik dari suku apapun, bebas. Karena masjid ini masjid yang menerima muslim dari minoritas. Kita bisa diterima di sini. Dan kita merasa lebih nyaman aja di sini.